Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Azafika. Di video kali ini saya akan melafalkan surah Al-Isra ayat 78-80 dan saya akan membacakan artinya serta menjelaskan makna dari Quran surah Al-Isra ayat 78-80 ini, yang mana ayat ini menjelaskan tentang kewajiban pelaksanaan sholat. Jadi tonton video ini sampai akhir karena saya akan menjelaskan makna dari Quran surah Al-Isra ayat 78-80 ini. Simak videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan Quran surah Al-Isra ayat 78-80 ini. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwasanya Quran surah Al-Isra ayat 78-80 ini menjelaskan tentang pelaksanaan tentang kewajiban pelaksanaan sholat. Jadi sebelum itu saya akan membacakan dulu arti dari Quran surah Al-Isra ayat 78-80 ini. Baiklah, untuk ayat 78, yaitu laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Selanjutnya, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, jadi kita telah mengetahui arti dari Quran surah Al-Isra ayat 78-80. Kita akan membahas ayat-ayat ini sepenggal dan sepenggal. Yang pertama itu ada aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah. Artinya laksanakanlah sholat, laksanakanlah sholat. Nah, apa maksud dari ayat ini, aqimis sholah, kata aqimis sholah, atau laksanakanlah sholat? Jadi, dalam ayat ini dijelaskan tentang kewajiban pelaksanaan sholat, khususnya tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat. Ayat ini terdapat setelah ayat yang menjelaskan makar-makar. Apa maksudnya? Yaitu musyrik. Posisi ini bisa kita tangkap maknanya sebagai salah satu antisipasi utama menghadapi makarnya orang musyrik adalah dengan mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, yaitu aqimis sholah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat ini juga nanti disebutkan tentang waktu mendirikan sholat. Jadi aqimis sholah itu adalah laksanakanlah sholat atau mendirikan sholat. Selanjutnya, lidulukis syamsi, lidulukis syamsi, lidulukis syamsi, yaitu sejak matahari tergelincir. Nah, apa maksud sejak matahari tergelincir? Jadi, waktu sholat mulai setelah tergelincirnya matahari. Jadi, condong dia dari pertengahan. Jadi, jika matahari itu
pas di tengah saat tengah hari, di atas kepala, saat tergelincir condong sedikit liduluk. Liduluk. Liduluk artinya itu tadi. Dari dalaka, jika dikaitkan dengan matahari berarti tenggelam. Tergelincir, liduluk, dalaka. Tergelincir atau tenggelam. Menguning-uning tergelincir dari tengah. Jadi dia mengandung dua makna sekaligus. Jadi bisa tergelincir dari tengah, bisa juga menguning atau tenggelam. Dengan demikian, lidulu kisyamsi atau sejak matahari tergelincir dimaknai dengan waktu sholat ketika matahari mulai tergelincir dan waktu sholat ketika matahari sedang menguning atau mulai tenggelam. Ini adalah waktu sholat zuhur dan sholat asar sekaligus. Jadi mengisyaratkan dua waktu sholat, yaitu sholat zuhur dan maghrib. Itu ketika tergelincir atau sholat zuhur ketika dia tenggelam atau waktu sholat maghrib. Dan ketika mulai menguning, pada cahayanya itu adalah sholat asar. Jadi ayat ini berisi tentang waktu sholat, yaitu tiga waktu sekaligus, yaitu asar, zuhur, asar, maghrib, zuhur. Dulu kisyamsi artinya tergelincir, menguning, jadi tenggelam juga. Jadi ayat ini satu ungkapannya itu mengandung makna yang luas. Selanjutnya, adapun ila ghosakil laili. Ila ghosakil laili. Artinya sampai gelapnya malam. Sampai gelapnya malam. Apa maksudnya sampai gelap malam? Ghosakil laili. Ghosakil laili. Gelapnya malam. Jadi, ghosaki itu artinya penuh. Waktu itu angkasa dipenuhi kegelapan. Jadi maksudnya sholat isya sempurna gelap kalau mulai gelap. Kalau mulai gelap itu waktu sholat maghrib. Kalau gelap total itu ketika waktu isya. Jadi udah tahu kan bedanya? Kalau gelap maghrib, kalau gelap total itu isya. Selanjutnya wa Qur'anal fajr. Wa Qur'anal fajr. Dan laksanakan pula sholat subuh. Tidak lupa dengan sholat subuh. Jadi artinya sholat subuh. Jadi ayat ini tuh menjelaskan waktu sholat secara lengkap. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa Quran itu tidak membicarakan tentang waktu sholat yang 5 waktu, dia keliru. Ayat ini jika dimaknai secara mendalam, pasti jelas. Jadi dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari atau bergulirnya matahari atau bergulir dari tengah sedikit condong, kemudian bergulir dari cahayanya biasa menjadi menguning, kemudian bergulir dari ujungnya sehingga menjadi gelap. Jadi wa Qur'an al-fajr ini maksudnya laksanakanlah sholat subuh dari isya ke subuh. Tadi dari zuhur, asar, maghrib, isya, lanjut ke subuh. Tidak lupa dengan sholat subuh. Nah, selanjutnya inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri. Sungguh sholat subuh itu kana mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat ya. Ini termasuk sholat yang disebut secara istimewa. Karena memang sholat subuh ini diberikan penekanan tertentu. Karena memang ini termasuk sholat yang berarti terutama bagi orang munafik. Sholat subuh ini adalah sholat terberat. Sehingga betul-betul dijelaskan keistimewaannya. Dan ingat sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi
dia punya keutamaan sendiri. Itu merupakan dorongan untuk melaksanakan sholat subuh. Dia istimewa agar kita melaksanakannya itu tidak bermalas-malas. Karena sholat subuh ini termasuk golongan sholat terberat. Nah, jadi disaksikan oleh malaikat, makanya sholat subuh itu tergolong sholat yang istimewa. Selanjutnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjad bihi, lakukanlah sholat tahajud nafilatan lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nah, maksudnya ayat ini itu menyuruh kita untuk sholat sunnah juga. Selain sholat 5 waktu yang telah dijelaskan tadi, ayat ini menyuruh kita untuk sholat sunnah juga. Nah, di sini sholat sunnah yang utama itu adalah sholat sunnah malam, sholat malam. Di sini diperintahkan kita itu untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Jadi di sini dijelaskan tentang ibadah sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Tidak hanya sholat 5 waktu yang kita kerjakan, tetapi juga ada sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, di mana sebagai suatu ibadah tambahan bagi kita. Selanjutnya ada pula asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Asa ayyab'asaka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu maqaman, ke tempat mahmuda, yang terpuji. Nah, maksudnya tempat terpuji itu maksudnya tempat yang mulia. Jadi sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untuk ketinggian derajat kita. Tahajud ini dari kata hujud atau tidur, tinggalkan tidur untuk sholat. Berarti sholat tahajud ini dilaksanakan bangun dari tidur. Maksudnya tidur dulu, kita bangun, baru melaksanakan sholat tahajud. Dinamakan sholat lail atau sholat malam karena dilakukan di malam hari, yaitu ketika waktu tidur. Berdasarkan penggunaan istilah ini, ada yang berpendapat bahwasanya sholat tahajud itu harus tidur dahulu, atau Qurtubi dan lain-lain. Ini menurut Qurtubi dan lain-lain. Dan ada pula yang membolehkan tanpa tidur dulu, yaitu menurut tafsir Maraghi. Menurut tafsir Qurtubi, kita harus tidur dulu, baru boleh melaksanakan sholat tahajud. Tapi menurut tafsir Maraghi, dibolehkan tanpa tidur dulu. Jadi, asa itu biasanya untuk harapan. Pasti jika dikaitkan dengan Allah, kalau orang yang tahajud itu, dia pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamam mahmuda, yaitu kebangkitan yang terpuji. Bangkit dari kubur, di tempat yang terpuji, di tempat yang mulia. Jadi asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dengan salat tahajud, derajat kita diangkat ke tempat yang terpuji. Selanjutnya yaitu wa qur rabbi adkhilni, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkan aku, mudkhala sidqi, ke tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkan pula aku, mukhraja sidqi, ke tempat keluar yang benar, waj'al, dan berikanlah li, kepadaku, waj'alni, dan berikanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, sultana,
sultana, kekuasaan, nasiro, yang dapat menolongku. Jadi, waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi apa maksud dari ayat ini? Ketika setelah selesai sholat, ketika setelah melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, diperintahkan untuk berdoa, Jadi di antara doanya itu adalah minta dimasukkan oleh Allah ke tempat masuk yang benar, dan minta dikeluarkan pula ke tempat keluar yang benar, dan meminta untuk diberikan kekuatan yang membantu. Maksud yang membantu itu artinya mengokohkan dirinya menuju jalan yang benar. Jadi orang yang baik, jadi ini benar perintah sholat dengan segala macam penjelasannya. Nah, maksud dari ini itu intinya setelah kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, sholat 5 waktu, sholat sunnah yang telah dijelaskan tadi, maka diperintahkan untuk berdoa agar dimasukkan oleh Allah ke tempat masuk yang benar, dan dikeluarkan pula di tempat yang benar. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwasannya ini adalah pendidikan tentang ibadah, yakni ibadah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, dan ada pula tadi sholat sunnah atau sholat malam atau sholat tahajud. Jadi di sini Allah mengajarkan tentang jenis sholat, yaitu sholat wajib dan sunnah. Tadi ada sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan ada pula sholat malam atau sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Dan kemudian tentang waktu sholat, yakni 5 waktu dan malam. Sholat wajib itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika matahari tergelincir, baik dari tengah kemudian menjondong, tenggelam ataupun tenggelam, itu sholat zuhur, dan menjadi gelap itu adalah sholat asar. Dan sholat fajar itu sholat subuh, kemudian waktu sholat tahajud itu dari sebagian malam jadi malam hari. Dan yang ketiga tentang manfaat sholat, yaitu terangkat derajat. Jadi derajat kita itu lebih tinggi setelah melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian bila tenang menghadapi masalah, dengan sholat kita juga dapat tenang menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Karena perintah sholat ini. Jadi sholat yang diperintahkan itu adalah ibadah yang sesungguhnya memberikan keuntungan yang sangat besar kepada manusia. Derajat dinaikkan, dimasuk tempat yang benar, dikeluarkan di tempat yang benar, derajat kita diangkat, dan kita tenang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini itu menjelaskan tentang sholat 5 waktu, sholat subuh, dan juga ayat ini menjelaskan tentang manfaat dari sholat itu. Nah, jadi sudah paham kan tentang makna Quran Surah Al-Isra ayat 78-80 ini, yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan sholat, waktu-waktu sholat wajib dan sholat sunnah, serta manfaat yang didapatkan oleh manusia ketika melaksanakan sholat wajib dan sunnah ini.
Baiklah, sekarang kita sudah di penghujung video. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak video saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.